Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Peter Salon, tentunya masih tentang seputar rambut. Senang sekali rasanya jika pekerjaan kita menghasilkan sesuai yang kita inginkan. Seperti halnya saya mengerjakan smoothing rambut sepunda. Itu hasilnya bisa langsung ngeblow. Tapi tidak semudah itu. Tidak semua rambut yang kita smoothing itu hasilnya bisa langsung ngeblow. Ada jenis rambut tertentu yang kiranya bisa langsung ngeblow atau tidak. Pokoknya tonton video ini sampai selesai bagaimana saya mengerjakannya. Smoothing rambut sepunda ini hasilnya bisa langsung ngeblow. Inilah rambutnya setelah saya potong. Rambut panjang dipotong sepundak kurang lebih. Sebenarnya sayang ya, wah. Tapi ya karena kepingin dipotong pendek, langsung sikat. Langsung ini ya ke smoothing, ke pelurusan. Yang pertama, jangan lupa dipakein cap dulu ya, itu semacam penutup badan biar obat nggak nempel ke handuk atau ke bajunya. Jangan lupa juga pakai sarung tangan. Kalau tangan kalian ada yang alergi, bisa gatal-gatal, jadi harus pakai sarung tangan. Alah, diputar segala, kurang dekat. Pengobatan yang pertama seperti biasa, obat jangan terlalu dekat dengan kulit ya. Tidak boleh nempel ke kulit. Sisakan jarak 1 cm lah ya. Cukup 1 cm lah. Dan obat harus rata. Ini karena baru saya potong, jadi saya kasih obat sampai ujungnya. Obat harus menutup ke dalam rambut, biar untuk peresapan ke waktu yang kita tentukan itu obat masih berfungsi. Nah, apa jadinya jika obat itu terlalu sedikit? Jika obat terlalu sedikit yang kita oleskan, itu nanti hasil resapannya kurang maksimal. Seperti contoh, kita ngasih waktu 1 jam. Jadi sebelum 1 jam itu, karena obatnya terlalu sedikit, itu akan berhenti resapannya karena sudah tidak ada lagi obat yang nempel di rambut. Rata-rata saya mengasih waktu setelah pengolesan obat pertama itu 1 jam. Ini juga 1 jam, jadi ini setengah 6 lewat 5. Bila setengah 7 lewat 5. Oke mbak, silakan mbak dibilas mbak. Iya, tenang aja mbak, sampai bersih. Oh ya, pembilasan untuk step pertama ini nggak perlu pakai conditioner ya. Cukup dengan air bersih sampai bersih. Biasanya yang bagian bawah, bagian tengkuk, yang bagian belakang itu harus sampai bersih ya. Jangan sampai masih ada sisa obatnya. Nanti proses pencatokannya biar gampang. Kalau kurang bersih biasanya selalu lembab dan selalu keluar asap. Oke, setelah pembilasan selesai, pengeringan sampai 100%, lalu pencatokan. Pencatokan ini saya kasih panasnya 200 derajat. Dan untuk catok rambut segini itu juga harus hati-hati ya. Jangan sampai catok nempel di rambut terlalu lama. Bahaya, nanti asapnya tuh langsung masuk ke dalam kulit dan itu panas sekali. Jadi langsung ditarik. Ketika catok itu nempel di rambutnya, langsung tarik keluar, nggak perlu lama-lama. Nah, catoknya pun harus berulang-ulang sampai asapnya tuh keluar sedikit banget dari rambut. Itu artinya pencatokan sudah maksimal.
Jadi ini saya contohkan saja, pencatokan tidak semuanya saya videoin, hanya di bagian bawah aja. Intinya seperti itu ya. Harus diulang-ulang terus, harus diulang-ulang pencatokannya sampai benar-benar matang. Nah, setelah selesai pencatokan, lanjut ke netral. Oh ya, untuk pencatokan itu rambut yang seperti bob gini itu harus dibawa masuk ke dalam. Nah, ada yang bertanya, terkadang rambut bob gini itu hasilnya tetap lurus. Jadi emang meluruskan rambut itu tidak semua rambut hasilnya bisa langsung masuk ke dalam atau blow. Karena ada jenis-jenis rambut tertentu yang bisa masuk ke dalam. Mungkin lain kali nanti saya akan bahas. Ini lanjut ke penetralan. Untuk penetralan itu sampai kulit, sampai akar tidak masalah. Dan waktu yang ditentukan ini saya kasih waktu 20 menit. Emang rata-rata netral saya kasih 15 menit, 20 menit itu sudah cukup. Tidak pernah sampai 40 menit atau 1 jam. Pembilasan netral atau step yang kedua ini pakai conditioner ya, lalu dibilas sampai bersih. Ini video yang waktu saya ngeringin sampai selesai pengecekan nanti, ini tidak saya potong, tidak saya edit, jadi supaya kelihatan keringnya seberapa. Habis itu lalu saya cek, kalian nanti bisa lihat sendiri. Ini rambutnya, helainya ini sangat besar, bener-bener besar sekali. Dan biasanya setelah smoothing ini saya pengecekan lagi pengguntingannya. Pertama tadi setelah saya potong, dan ini yang terakhir saya cek lagi. Biasanya masih ada sedikit yang perlu dirapikan setelah dilurusin ya. Oke, sabar, sebentar lagi akan kering. Bentar lagi sudah mencapai kering. Jadi tidak saya potong, tidak saya edit sampai bener-bener kering. Terus, nah kalian bisa ngambil makanan kayak atau minuman atau cemilan atau apalah, pokoknya sambil nunggu ini kering ya. Sabar sebentar. Terus kering terus. Sebentar lagi kering, sebentar lagi. Untuk pengeringan itu jangan terlalu dekat. Kalau misalkan hair dryernya panas sekali, ya sedang lah ya. Pokoknya nggak sampai kulitnya tuh kepanasan. Atau setengah hair dryernya supaya nggak panas. Terus keringin terus sampai benar-benar kering. Nanti kalian jika masih ada yang kurang paham, bisa langsung komen, silahkan bertanya. Nah, ini sudah 90% ya keringnya, sudah kelihatan. Yang di bagian belakangnya sudah agak masuk ke dalam ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi emang untuk smoothing rambut sepunda atau seleher itu emang tidak semua rambut bisa masuk ke dalam ya. Saya pernah, meskipun catoknya dibawa masuk ke dalam sampai benar-benar melengkung, ketika kita netral hasilnya pun lurus banget. Karena emang jenis rambutnya tidak bisa untuk melengkung dan helainya terlalu lembut. Itu yang benar-benar emang
susah kalau yang di smoothing itu tidak bisa masuk ke dalam. Duh, lama juga ya nggak kering-kering ya. Gak apa-apa, sabar, sebentar lagi kering kok. Sebentar lagi kering. Nah, sudah hampir kering. Ayo bro. Wah, ini mbaknya kayaknya ngantuk ini. Kena hangatnya hair dryer dan kena sentuhan tangan saya. Terus, nah ini sudah selesai proses pengeringannya. Sekarang kita cek dulu. Nah, saya putar dulu sebentar kameranya biar dari depan pun kelihatan ya. Kita lepas dulu anduknya, coba ya. Kita lihat dulu yang di bagian mana ya? Bagian dalam kali ya. Coba kita lihat. Oh, depan dulu ternyata. Nah, depan hasilnya sudah blue. Nah, ini sekarang yang bagian dalam. Nah, itu ada ya, yang bagian kanan tuh ada sedikit yang masih keluar, nanti kita akan potong. Oke, kita lihat dalamnya dulu. Nah, dalamnya kurang lebih seperti itu. Cepet amat sih mas melihatnya, saya belum puas ini ngelihatnya. Nah, ini setelah pengeringan semuanya, setelah cek sampai dalam-dalamnya. Oh, mbaknya pun ikut ngecek. Sekarang akan saya potong. Aduh, putar lagi. Oke, pakai cap dulu. Untuk pengecekan ini tidak perlu banyak saya ambil karena yang pertama sudah saya bentuk. Tinggal ini mungkin dengan gaya dengan teknik chopping saya memotongnya, jadi tidak horizontal ya, ini zigzag vertikal ya. Saya ambil dulu yang di bagian dalamnya, ngambilnya juga jangan terlalu banyak ya. Nggak perlu pakai penipis pun nggak masalah jika emang model potongannya sudah rapi. Kalau perlu pakai penipis, oke, pakai penipis sedikit saja. Pakai penipis itu tidak perlu sampai tengah-tengah rambut ya, cukup di bagian ujungnya 2 atau 3 cm dari ujung rambut. Jadi jangan lebih ya. Kalau misalkan terlalu banyak atau terlalu tinggi mengambilnya, itu nanti untuk model bob ini dia kurang bagus jatuhnya. Nah, ini setelah saya cek semua sedikit-sedikit, saya ambil zigzag semua, saya ambil chopping semuanya. Hanya sedikit. Nah, itu tadi yang bagian kanan itu saya rasa sudah hilang, yang ada keluar sedikit. Jadi ini sebelum saya catok loh ya, ini sebelum saya catok. Habis pengeringan kedua dan pengecekan potongnya, jadi belum saya catok. Habis ini oh sudah dicatok. Catoknya nggak perlu sedikit-sedikit. Kalau ini yang kedua catoknya banyak-banyak nggak masalah. Bahkan kalau untuk rambut panjang biasanya saya nggak perlu parting karena ini rambut pendek, rambutnya tuh tebel sekali.
jadi harus diparting ya. Itu yang bagian dalamnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Di bagian dalamnya ngebloknya tuh bener-bener sangat natural sekali, jadi tidak seperti habis di smoothing ini rambutnya. Oke, selesai sudah pencatokannya. Sekarang kita lihat dari depan. Wow, ih, mantap Mbak Yu. Loh, kemana nih? Oh, beresin handuk kali. Loh, diapain lagi tuh? Ternyata dicek lagi yang di bagian paling bawah. Oh, masih ada yang perlu dirapikan sedikit lagi. Jadi tetap ya, harus dicek terus setelah selesai smoothing ini ya, samping, belakang maupun atas. Mungkin kurang lancip atau kurang tipis. Untuk sehari-hari di rumah itu biar lebih nyaman. Nah, oh, atasnya dicek lagi, ternyata masih ada sedikit. Udah selesai belum nih ya? Oh, kayaknya sudah nih. Jadi ini saya kasih semacam kayak pelindung rambut, minyak rambut, serum ya, serum rambut biar lebih licin, lebih berkilau dan tidak kering. Oh, semangat amat Mas. Waduh, digosok-gosok. Oke, selesai sudah. Sekarang kita lihat akhirnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas. Pas de soleil, pas de soleil.